Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam dan selamat datang kita semua. Pak Gunawan, Mas Koco dan jajaran TV Desa. TV yang spesialis mengangkat isu-isu desa. Jadi tidak sekedar unik, tetapi satu-satunya TV yang konsen di desa ini. Jadi Mas Bu, Mas Koco, pertahankan sampai kapan Bu? Udah gitu. Ya ada juga ini masih Paropi. Jadi saya senang berkawan itu dengan dua cara. Dari awal rukun atau berantem duluan. Saya menemukan kawan banyak yang awalnya berantem, tapi kemudian menjadi partner kerja luar biasa. Suatu hari dengan sekarang wakil gubernur NTT itu berantem dulu saya. Jadi saya lagi santai-santai gitu, dia nembak saya. Kau siapa kamu? Lo tau gak gue DPR? Macam-macam lagi. Ada juga dengan Ivanovich itu. Ini siapa Ivanovich ini? Orang Rusia mana ini sebetulnya? Iya. Jadi Ivanovich Augusta itu kan campuran antara Rusia dan Amerika Latin. Pendapatnya itu di media. Persepsi beliau, pemikiran beliau tentang desa itu ditampilkan di berbagai tulisan di berbagai media cetak nasional. Dan dari siapa ini? IPB, kemudian dari Sayugyo institusi, ini jelas. Kalau Sayugyo Sayugyo Foundation, itu jelas. Jadi artinya bahwa orang yang berada di situ, orang yang sangat memahami mengenai desa. Kemudian Mas Ales, ini yang mengklaim sebagai orang yang mempunyai desa di Jawa Tengah. Jadi 576 kecamatan desa kecamatan di Jawa Tengah itu sebagian besar adalah desa. 576. Saya paham karena saya jadi pernah menjadi KTP di Jawa Tengah. Kemudian untuk yang lain ada Kades Iwa. Ini bukan Kades beneran ini. Cuma di DPD itu ada namanya program Kades Iwa. Kajian desa. Jadi Kades Iwa ini. Kemudian untuk yang lain ya mungkin saya belum merasa pribadi tanpa merasa pasal pada teman-teman saya yang bersama ini baik yang offline atau online. Karena Mas Koco ini juga sebetulnya menjadi ada tadi Mas Profesor juga. Yang pertama-tama koridor kita itu lama-lama ini Mas Gunawan, objek desa itu akan berkurang secara kuantitatif. Hari ini 57,6% orang Indonesia itu berada di perkotaan. Tahun 2035 itu akan ada 66% orang Indonesia di perkotaan. Tahun 2045 diprediksi akan ada 70% orang Indonesia di perkotaan. Saya kira persen desa itu akan selalu ada. Lalu menyadari bahwa desa makin lama tergerogoti oleh satu situasi yang memaksa orang itu melakukan urbanisasi. Kalau Mas Surya Koco ke Jakarta adalah jawaban Jakarta. Masalah ke Jakarta itu adalah jawaban Jakarta. Ya, kemudian Profesor Ivanovich ke Jakarta itu adalah bisa menjadi jawaban Jakarta. Tapi mohon maaf, teman-teman yang bisa sama itu, yang hari ini masih menjadi persoalan sosial ekonomi. Persoalan yang berangkat dari mereka adalah bukan jawaban, bukan tenaga kerja, bukan orang yang mampu menyelesaikan dan kehidupan kota-kota. Kalau banyak. Jadi tempat saya di tempat ini, karena di sana-sana itu mohon maaf sekali lagi, banyak sekali keluarga kita, orang kita, teman kita, orang Indonesia yang notabene adalah mereka karena tidak memenuhi pendidikan, tidak memiliki keterampilan, kemudian berada di sekitar di Jakarta ini.
Sehingga dengan demikian ini adalah problem untuk kota-kota dan problem untuk dirinya sendiri. Jadi urbanisasi di satu sisi adalah menjadi menjadi tagline sebuah kementerian. Tetapi pada saat yang sama, saya kira kita harus berpikir dua. Pertama adalah Indonesia, orang menjadi komunitas itu menjadi kota itu karena ada keterpaksaan, ada daya dorong dari daerah desa ke kota. Karena apa? Menjanjikan dan sebagainya. Tetapi di sono, di berbagai negara lain, sesuatu menjadi kota, sesuatu menjadi county, sesuatu menjadi country, itu adalah ketika sosial ekonomi sudah apa? Betul, teman-teman. Jadi ketika penduduknya sudah memenuhi misalnya 3.000 orang, baru perasaan menjadi county. Kemudian setelah sekian menjadi country, setelah sekian kemudian menjadi kota, town. Itu logika narasi logika narasi kemudian kebijakan itu beriringan. Di sini enggak. Oleh karena itu Mas Suryo, saya kira bagaimana yang desa tetap desa, yang kota tetap kota, dengan segala perbandingan yang ekivalen antara desa dan kota. Saya kira kalau kita bicara mengenai desa, sosial ekonomi, sosial kapitalnya lebih tinggi daripada perkotaan. Nah, tugas kemudian Mas Ivanovic adalah bagaimana agar desa dengan sosial kapital itu menjadi modal untuk bagaimana mereka tetap hidup dan bisa sejahtera. Itu menjadi penting. Kota-kota besar itu tidak mesti menjadi solusi bagi teman-teman yang sekali lagi tidak mempunyai keterampilan, skill, knowledge, keilmuan untuk hidup di kota. Nah karena itu Mas Ivanovic, saya doakan Kementerian Desa itu tetap ada, tidak sekedar bicara mengenai aktual isu hari ini. Misalnya adalah mengenai SDGs. Maksudnya tak kalau mentang-mentang soal SDGs itu. Lalu yang kedua soal stunting. Saya ini ketawa. Stunting kok urusan Kementerian dari mana urusannya? Stunting itu ya Kementerian Kesehatan kok. Tetapi kemudian ya nggak tahu lah Mas Ivanovic dan kawan-kawan di sana menerima alhamdulillah ini pekerjaan katanya. Jadi mungkin lihatnya pekerjaan gitu. Bukan dalam konteks idealisme, dalam konteks birokrasi, bukan dalam konteks KPI dari sebuah kementerian. Jadi maaf, agak sebut nama lah. Ketika pejabat yang ada di Kalibata di masa lalu itu bangga menyampaikan bahwa laporan kepada Presiden, Pak, stuntingnya di provinsi ini sudah berkurang, di kabupaten ini masih tetap, di kota ini bertambah misalnya. Yang lapor itu adalah kementerian di mana Pak Ivanovic berada. Apa gunanya kemudian Dirjen Pelayanan Kesehatan? Apa gunanya kemudian Direktorat Jenderal Pelayanan Medis? Apa gunanya dan sebenarnya berada, saya kira berada bukan di Kalibata, tapi adalah di Kuningan itu. Jadi Mas Ivanovic, saya sangat bangga mengakhiri tahun 2024 yang akan datang di dalam accountability kementerian itu katakanlah yang benar menjadi ruang Kemendes ambil, tetapi yang tidak menjadi ruang Kemendes di rekomendasi untuk dikeluarkan dari Kemendes, sehingga KPI dari Kemendes itu jelas. Nah untung saja sekali lagi ada TV Desa di Mas Suryo. Bener apa ora sih penting Mas Ivanovic tampil. Ya. Terbatas atau tidak Mas Ivanovic tampil. Tetapi saya bangga dengan kenapa itu paling tidak menjadi pintu bagi dua. Satu kementerian, yang kedua adalah TV Desa, masih ada orang yang care, masih ada orang yang mengenai persoalan desa. Saya salut kepada TV Desa, saya salut kepada Kementerian Desa yang hari ini saya kira dua institusi ini, Kemendes dan TV Desa, hari ini masih bersatu, padu, berjalan bersama untuk memberikan apa yang kita sebut sebagai pembelajaran mengenai desa kepada publik yang ada di Indonesia ini. Itu penting. Karena tadi Mas Ivan sampaikan pada saya, kawan-kawan, ayo kita coba bikin yuk siapa sebetulnya yang dulu Mas Suryo Koco termasuk ini
Mas provokator dan bisa ini. Jadi suatu kali ada demo besar-besaran. Saya katakan, saya akan terima hanya 5 orang. Ingat, yang lain saya nggak mau saja. Ini belum ngerti nih kalau alumni Undip. Maksudnya kata ini mohon maaf, ini agak feodal sedikit. Jadi pertanyaan ini siapa ini? Gue juga kenal dia juga kenal saya. Dia kenal saya pasti, Pak Mansus. Siapa manusia ini? Itu tadi, dari berantem dulu tadi. Salah satu kenalnya dari kita wacana, kita berbeda pendapat, kemudian nama-nama kita bisa duduk bareng, nama-nama kita tidak bisa sama tadi itu. Contoh dengan Mas Suryo ini. Dia dalam malu, juga sama. Para di Nusantara. Allah menjelaskan kepada masyarakat Mas Suryo Santoso. Sudir ini datang dengan keyakinan yang tinggi bahwa dia merasa diri orang yang paling berhak ya, sebagai promotor wilayah desa. Nah ini gimana-mana. Sekali lagi, akhirnya kemudian ketemu ya. Oh maunya sampai seperti itu, ayo kita bicara kalau begitu. Kenapa wacana desa itu adalah milik bersama, bukan milik Mas Suryo sendiri, bukan milik Mas Ipanovic sendiri, bukan milik Mas Lele sendiri, tapi milik kita bersama. Jadi oleh karena itu Mas Gunawan, saya mendengar bisik-bisik itu dari Mas Suryo bahwa adalah kerjasama ya tentu antara orang yang punya pengetahuan dan orang yang punya modal, itu harus menyatu. Saya Mas Gunawan sedikit saya dapat bocoran dari Mas Oco bahwa sama gue hebat sekali, saya bilang, oh Mas masih ada Tohir kata dia yang memang punya concern pada desa. Luar biasa ini Mas Gunawan ini. Jadi Mas Gunawan memang kalau toh untung tidak sedikit yang namanya bicara mengenai idealisme. Desa itu idealisme. Kalau toh untungnya belum banyak, itulah bagian dari perjuangan untuk memastikan bahwa orang itu biar sadar keunggulan desa itu harus juga dieksploitasi, harus dieksplor, kemudian juga dijelaskan kepada publik sehingga desa itu tidak dalam konotasi negatif. Sayangnya Mas Bodo, banyak pejabat negara hari ini tidak memahami definisi desa menurut Mas Undang-Undang. Menurut Undang-Undang 6 seperti apa? Ada clue di situ, prakarsa. Kemudian kalau kita bicara Undang-Undang 32/2004, kemudian 2299, kemudian sebelum 2299 itu berapa ya masukannya? 579, ya. Ya 59, kemudian 574, kemudian 17 berapa itu tahun 68. Saya kira rangkaian undang-undang ini masih definisinya berbeda-beda. Saya menyampaikan ini Mas Leles hari ini dengan Mas Leles 20 tahun yang lalu berbeda. Tetapi orangnya sama. Pakaiannya mungkin dulu lebih kecil, sekarang udah lebih besar. Ini kacamatanya dulu tidak minus atau tidak plus, dulu normal. Ini contohnya aja. Dulu rambutnya masih gondrong, sekarang udah pendek karena dekat dengan militer itu harus pendek ya. Ya, jangan sebut nama karena kalau di Semarang dulu ada istilahnya ada ABCD. Abri bukan, cepatnya doang. Ini contohnya aja. Jadi karena itu, memahami hari ini Mas Leles tentu berbeda dengan Mas Leles ketika masih SMA. Ya. Masalah dari sudah punya macam-macam. Dulu ketika SMA itu belum punya apa-apa. Nah karena itu Mas Gibran, saya kira tugas panjenengan, mumpung saya masih percaya dengan Mas Ipanovic ini. Ya. Karena Mas sudah betul-betul begitu datang di nembak. Nih Mas Ipan datang, nggak ngomong. Nih Mas, sampai dah. Mas Pukul itu masih ada harapan satu orang di Kementerian Mendes, namanya saya Pak Ipanovic. Ya masih ada Mas Ipanovic. Kalau enggak mungkin apa ya, kalau istilahnya masih gitu lah yang tua layah ya. Sudah
Jadi apa namanya, sudah nggak mungkin habisin biaya di dalam bahasa selebur yang lain gitu lah. Karena bahasa layak mutu itu tidak hidup, tidak mati, walaya itu juga tidak hidup. Tapi kemudian diplesetkan, sudah nggak mungkin habisin biaya gitu kan. Dan juga hari ini kalau kita bicara dalam internasional, sudah tidak ini sudah juga sebagainya. Jadi Mas Gunawan, Mas Surya Koco, ya, saya kira kita mengapresiasi ulang tahun yang ke-8 dari TV Desa. Sekali lagi saya membackup dengan segala apa yang ada dalam diri saya. Karena ini wadah idealisme kita, Mas. Saya kira kalau ada TV Desa, undang-undang desa itu bisa lama-lama juga tidak dikenal orang. Betul. Kalau tadi dikenal, itu perspektifnya perspektif Kalimantan. Bukan perspektif Mas Surya Koco. Pada waktu dia adalah sebagai betul-betul orang yang mengisi undang-undang desa itu. Jadi Mas Suryo, sangat boleh berbicara dengan Mas Iwan Robi, tetapi boleh kasih masukan bahwa dalam konteks idealismenya seperti ini di masa lalu gitu. Itu Mas Iwan ya, Mas Gunawan dan pertanyaan yang hadir. Dan lagi selamat ini kepada TV Desa, satu-satunya TV yang hari ini masih concern pada persoalan desa. Sehingga mengenai desa ISMI tadi itu betul. Bahkan nanti kemudian kalau udah maju lagi, bisa Ismail, bisa adalah milikku gitu kan. Dan kemudian tadi ruang-ruang bisa yang segala macam keunggulan, kelemahan, peluang dan sebagainya kita kasih dibagi. Termasuk tadi misalnya adalah secara numerik bahwa orang Indonesia itu lama-lama akan berada di perkotaan. Walaupun sekali lagi tradisi hidupnya masih tradisi pedesaan. Nah itu nanti inspirasi itu masih Rofi. Kita wong muda, tapi padahal profiling hidupnya itu masih profiling desa. Itu barangkali menjadi program tersendiri bagi Kemendes memastikan bahwa Kemendes itu masih selalu akan ada, Mas. Karena di dalam pasal 1 poin 16, menteri adalah menteri yang menangani urusan desa. Soal berada di Kemendagri silakan, soal sendiri silakan. Tapi alhamdulillah Pak Jokowi, sekali lagi terima kasih kepada Pak Jokowi yang sudah kemudian ada namanya di desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi. Semoga pasca 2024 pun masih akan ada kemudian ini. Jadi Mas Ivan baik-baik ya, semoga baik-baik saja sehingga 2024 masih ada kemudian ini. Terima kasih sekali sama Mas Gunawan, Mas Koco dan teman-teman jajarannya. Dan akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Ahmad Mukawan, Ketua Pansus Rancangan Undang-Undang Desa.